Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Sahrani NPM 18124620 ingin mempresentasikan satu judul, yaitu proses pendidikan entrepreneurship pada lembaga pendidikan Islam. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan dari Ibu Mardia Agustina MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja kepada pembahasannya, yaitu proses pendidikan entrepreneurship pada lembaga pendidikan Islam. Proses entrepreneurship menurut Suryana adalah diawali dengan suatu aksioma, yaitu adanya tantangan. Dari tantangan tersebut timbul gagasan, kemauan, dan dorongan untuk berinisiatif, yang tidak lain adalah berpikir kreatif dan bertindak inovatif, sehingga tantangan awal teratasi dan terpecahkan. Tidak ada tantangan maka tidak ada kreatif, dan tidak kreatif maka tidak ada inovasi atau inovatif. Semua tantangan memiliki resiko yang kemungkinan berhasil atau tidak berhasil. Oleh sebab itu, entrepreneur adalah orang yang berani mengambil resiko dan menyukai tantangan. Ide kreatif dan inovatif entrepreneur tidak sedikit yang diawali dengan proses imitasi atau peniruan dan duplikasi, kemudian berkembang menjadi proses pengembangan dan berujung pada penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda atau inovatif. Menurut Anita, pendidikan entrepreneurship di sekolah dapat dilakukan berbagai cara, yaitu terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran, terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler, melalui pengembangan diri, perubahan pelaksanaan dari teori ke praktik, pengintegrasian ke dalam bahan ajar, pengintegrasian melalui kultur sekolah, dan pengintegrasian melalui muatan lokal. Beberapa pesantren mempunyai aktivitas kegiatan entrepreneurship selain pengajaran tentang keagamaan dan yang diterapkan. Pesantren juga mempunyai basis entrepreneur. Para santri dididik selain menjadi orang yang ahli dalam agama, juga menjadi santri yang ahli di bidang wirausaha. Pembelajaran entrepreneurship ini merupakan pembelajaran secara langsung, di mana setelah santri paham dalam materi yang diberikan, kemudian santri bisa mempraktekkannya secara langsung. Selain itu, materi yang disampaikan disesuaikan dengan program wirausaha yang dimiliki pesantren. Sebagai contohnya yaitu tentang keterampilan yang diajarkan sesuai dengan minat para santri, seperti misalnya membuat keripik buah. Itulah santri tadi sebagai contoh ya, tentang keterampilan yang diajarkan sesuai dengan minat para santri tadi, seperti membuat keripik buah. Itulah misalnya santri dapat memanfaatkan perkebunan yang dimiliki oleh pesantren. Pendidikan entrepreneurship yang diberikan di pondok pesantren termasuk ke dalam pendidikan informal, di mana kurikulumnya tidak ditentukan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan itu sendiri, sehingga sifatnya kondisional. Praktek menjadi entrepreneur lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan pemberian materi. Materi yang diberikan hanya di awal-awal pertemuan. Untuk bentuk praktis kegiatan entrepreneurship di pondok pesantren dapat terlihat dari kegiatan santri dalam menekuni usaha yang dimiliki pesantren, yaitu yang berupa perkebunan atau pertokoan atau pariwisata dan kunjungan dan lain sebagainya. Nah, jadi ada beberapa bentuk wirausaha yang
yang ada di pesantren merupakan bagian dari pengaplikasian dari pendidikan entrepreneur santri, yaitu santri dapat berperan secara langsung. Hal ini untuk menunjang kehidupan santri ketika sudah berada di masyarakat. Bentuk usaha diantaranya berupa pertanian, peternakan, toko, tour and travel, dan lain sebagainya. Langkah awal yang dapat dilakukan untuk berkecimpung dalam dunia wirausaha adalah dengan menumbuhkan jiwa kewirausahaan itu sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa entrepreneur adalah orang yang berani mengambil resiko dan menyukai tantangan, serta memiliki ide kreatif dan inovatif. Entrepreneur tidak sedikit yang diawali dengan proses imitasi, kemudian berkembang menjadi proses pengembangan dan berujung pada penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda. Proses entrepreneurship: pertama, proses inovasi; kedua, proses triggering; ketiga, implementation; keempat, growth atau pertumbuhan. Pendidikan entrepreneurship di sekolah dapat dilakukan berbagai cara, yaitu terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran, terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler, melalui pengembangan diri, perubahan pelaksanaan dari teori ke praktik, pengintegrasian ke dalam bahan ajar, pengintegrasian melalui kultur sekolah, dan pengintegrasian melalui muatan lokal. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi judul kali ini. Apabila ada salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.